Renegade. You are running danger. Don't put your life in danger. To maintain the health and safety of the ship and crew, you are ordered to go back to your departure immediately. If you disobey, you will be targeted and destroyed definitely. This is Sabah Navy out. Mulut sombong Donald Trump harus tumbang dicabik-cabik oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Amerika yang semula besar kepala kini harus gigit jari diberi pelajaran oleh IRGC. IRGC mengklaim telah menyerang sebuah tanker penyimpanan minyak Amerika Serikat di Mesir. Kapal tanker penyimpanan gas dihantam oleh sebuah drone di pelabuhan Damietta. Serangan kali ini nggak main-main. IRGC mengeluarkan senjata canggih untuk pertama kalinya dengan teknologi mutakhir. Drone kamikaze Hadid 110 versi terbaru diklaim gak hanya diluncurkan ke tanker gas milik AS, melainkan juga ke markas militer yang berada di Bahrain. Pangkalan Muwafiq Salti di Yordania juga gak luput dari serangan drone tersebut. Dampak serangan ini gak main-main. IRGC mengklaim telah menghancurkan 3 jet tempur F-35. Korps Garda Revolusi juga merilis informasi sebanyak 200 tentara Amerika tewas dalam serangan terbaru. Apakah klaim dari IRGC itu benar? Apa versi klaim dari CENTCOM? Apakah CENTCOM membenarkan atau justru membantah? Mari kita kupas dalam. Cetak gol, coba merangkum. Amerika kelabakan, Iran keluarkan senjata canggih. Bikin Donald Trump kena mental sebagai berikut. Iran luncurkan senjata canggih, banyak armada AS tumbang. Keputusan Donald Trump untuk kembali bertempur melawan Iran dinilai salah besar. Korps Garda Revolusi Islam Iran disebut menyerang sebuah pelabuhan Damietta Mesir pada hari Kamis yang lalu. Serangan ini mengakibatkan sebuah kapal tanker gas yang diduga milik Paman Sam terbakar hebat. Renegade. Kepanikan sempat terjadi karena kapal tanker tersebut terbakar hebat setelah terkena serangan drone. Perusahaan keamanan maritim Inggris Ambrey membenarkan kejadian tersebut. Mereka menilai serangan dari Iran menandakan bahwa eskalasi di Timur Tengah semakin meluas. Namun masih belum dipastikan apakah yang melakukan serangan ini dari pihak Iran atau bukan. Kementerian Luar Negeri Iran meminta seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan. Abbas Araghchi mengatakan Iran gak mungkin menyerang Mesir yang dianggap menjadi mitra. Mesir adalah teman dan mantra penting di kawasan ini, operasi bendera palsu yang dirancang untuk merusak perdamaian.
tegas Arakci. Namun AS tetap percaya jika serangan ke pelabuhan Damietta Mesir dalangnya adalah Iran. Militer Paman Sam melakukan serangan balasan dan kembali menyerang sejumlah kawasan Iran. Salah satunya kota Piranshar, Provinsi Azerbaijan Barat. Ledakan besar terdengar di sebuah bangunan yang diduga menjadi markas militer IRGC. Gak berselang lama, api berkobar hebat hingga sesekali terdengar suara ledakan kecil. Diduga kuat, serangan dari CENTCOM diluncurkan dari pangkalan udara di Kuwait. Militer Amerika Serikat dikabarkan menggunakan beberapa rudal dengan daya ledak yang besar. Donald Trump kemudian mengejek Iran yang tidak punya kemampuan pertahanan yang baik. Militer Iran dan semua pihak yang terlibat dengan rezim teroris ini sebaiknya meletakkan senjata mereka dan menyelamatkan apa yang tersisa dari negara mereka, yang sebenarnya tidaklah banyak. Barangkali di momen ini Trump sudah merasa superior dan menganggap telah memenangkan peperangan. Tapi sang presiden masih belum sadar jika Iran terlahir dari bangsa Persia yang kuat. Abbas Arakci mengatakan Iran bukanlah bangsa lemah yang tunduk dengan perintah teroris mereka. Menteri Luar Negeri Iran ini bilang akan terus memberikan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Abbas menambahkan Republik Islam Iran bukan seperti Venezuela yang menjadi kacung Amerika. Pria kelahiran Teheran ini menolak tunduk dan enggan menuruti satupun perintah dari Trump. Ini bukan Venezuela, di mana ketika Anda menangkap satu orang, kemudian semua orang menjadi takut dan mundur. Iran tidak seperti itu yang menjadi kacung Amerika, tegas Abbas Arakci. Layaknya sebuah petarung yang gak takut mati, Republik Islam Iran melancarkan serangan terbaru. Korps Garda Revolusi merilis rudal dan drone ke banyak pangkalan militer Amerika Serikat. IRGC mengklaim rudal tersebut menghantam sebuah bangunan yang berada di Bahrain. Diduga kuat bangunan tersebut menjadi markas militer Paman Sam yang digunakan untuk menyerang Iran. IRGC tak hanya menyerang di satu kawasan saja, melainkan juga di kawasan lainnya. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim telah menghancurkan sebuah hanggar di Bahrain. Dalam video yang dirilis IRGC, api besar membumbung tinggi hingga terjadi kebakaran hebat. Masih belum diketahui pasti kerugian ataupun kerusakan yang ditimbulkan dari serangan tersebut. Hingga saat ini, CENTCOM belum memberikan penjelasan mengenai serangan yang diklaim IRGC. Seolah terbakar dengan api kemarahan, IRGC masih belum puas menggempur markas militer AS. Pangkalan Muwafaq Shalti di Yordania lagi-lagi kembali menjadi sasaran serangan. Dalam video yang dirilis oleh Clash Report, nampak jelas rudal Iran meluncur dari segala penjuru. Tak hanya satu tempat, melainkan juga menyasar sebuah bangunan. Video yang dirilis oleh RT.com ini memperlihatkan ledakan besar yang diduga menjadi hanggar penyimpanan armada AS. Jika kalian berpikir serangan ini tak berdampak apa-apa, kamu harus menyimak video ini. IRGC mengklaim serangan ke pangkalan Muwafaq Shalti di Yordania sudah menghancurkan 3 jet F-35. Menurut pengakuan IRGC, 3 jet tempur tersebut tengah terparkir di sebuah hanggar Al-Azraq. Hanggar tersebut digunakan oleh pasukan AS untuk menyerang Iran di kawasan Pulau Qeshm. 3 pesawat tempur F-35 hancur total dan 3 lainnya mengalami kerusakan berat akibat serangan rudal terhadap pangkalan udara yang digunakan Amerika Serikat di Yordania, tulis IRGC. Seperti yang kita tahu, pesawat F-35 dikenal sangat canggih dan sulit untuk dihancurkan. Pesawat ini menggunakan bahan material bismillah yang diklaim tahan terhadap serangan rudal. Lantas apa yang bikin pesawat F-35 gak berdaya saat terkena serangan Iran?
Usut punya usut, Korps Garda Revolusi menggunakan senjata canggih untuk pertama kalinya yang bikin AS kelabakan. IRGC mengklaim telah meluncurkan drone bunuh diri Hadid 110 versi terbaru untuk pertama kali. Pesawat tanpa awak ini punya kecepatan dan manuver yang tinggi serta kemampuan siluman. Saking canggihnya, drone ini sulit dideteksi oleh sistem pertahanan CENTCOM. Dilansir dari The Telegraph, Hadid 110 dengan mesin turbojet digunakan pertama kalinya dalam 2 pekan terakhir. Bahkan drone ini juga sempat menjadi aktor menghancurkan markas militer di Bahrain. Tetapi semua klaim yang dirilis oleh IRGC dibantah mentah-mentah oleh CENTCOM. Lewat unggahan di sosial media resmi, Pusat Komando Militer AS ini menyebut pesawat F-35 tidak alami hancur. Back to your departure immediately. If you disobey, you will be targeted and destroyed definitely. This is Sabah Navy out. Nggak mau disebut propaganda, Iran kemudian merilis sebuah bukti yang konkret. Video tersebut menunjukkan kerusakan parah dari hanggar yang menyimpan beberapa armada, termasuk F-35. Hanggar yang semula berdiri kokoh kini hangus tak bersisa, terkena serangan rudal dari Iran. Iran klaim 200 prajurit tumbang karena serangan. Serangan Iran baru-baru ini ke sejumlah markas militer di Timur Tengah sesuai dengan peribahasa. Jangan membangunkan harimau yang sedang tertidur lelap. Api kemarahan Republik Islam Iran gak bisa lagi dibendung. IRGC tak hanya menyasar armada, melainkan juga prajurit Amerika Serikat yang tengah bertugas di markas militer. Operasi Nasr yang dimulai pada awal Juni lalu disebut-sebut telah menumbangkan banyak tentara AS. Nggak tanggung-tanggung, IRGC mengklaim sebanyak 200 tentara dikabarkan tewas. Bersumber dari Tribun News yang dikutip dari media Tasnim. Klaim tersebut disampaikan oleh Jenderal Hossein Mohabbi. Juru bicara IRGC itu menyebut tentara yang tewas karena terkena serangan. Menurut Mohabbi, Iran sudah menghancurkan hampir 10 bangunan di markas militer AS. Dari 10 bangunan tersebut, beberapa di antaranya merupakan asrama penginapan bagi tentara Paman Sam. Mohabbi juga mengklaim telah menghancurkan 11 jet tempur dan 17 drone pengintai. Masih belum diketahui apakah pernyataan ini telah terverifikasi atau hanya klaim semata. Tetapi kalau dilihat dari operasi militer Iran akhir-akhir ini, bisa jadi kemungkinan benar. IRGC mengerahkan seluruh prajurit maupun armada di hampir semua lini. Tak hanya udara, pasukan ini juga mencakup prajurit darat yang diterjunkan secara langsung. Hasilnya, IRGC mengklaim telah menghancurkan 1 pesawat patroli maritim P-8 Poseidon. Kemudian pesawat angkut militer C-17 Globemaster juga diklaim telah dimusnahkan. Tak hanya aset udara, IRGC juga mengklaim telah melumpuhkan jaringan radar hingga sistem pertahanan udara. Mohabbi mengatakan serangan Iran juga menghancurkan 7 pusat komando dan kendali serta 6 unit radar sistem pertahanan milik tentara Amerika Serikat. Kemudian 8 radar peringatan dini, 7 radar rudal pertahanan udara, dan 5 instalasi radar jarak jauh. IRGC juga mengklaim telah menghancurkan 5 sistem radar FPS dan FPS 117. 3 radar pengawasan udara dan maritim serta 3 sistem komunikasi satelit. Terakhir, Iran mengklaim telah menghantam infrastruktur logistik operasi militer Amerika di kawasan. Dapatkan sendal kodok dari brand Mayhook yang kini diskon hingga 55%. Cek linknya di bawah ini. Stok rudal habis, AS mulai meminta pertolongan. Meskipun menggunakan banyak amunisi, anehnya stok amunisi Iran masih melimpah ruah. IRGC mengklaim masih memiliki sekitar 3.000 drone Shahid dan ribuan rudal jelajah.
termasuk rudal Khaybar Shekan yang telah sukses membobol sistem pertahanan udara AS. Menurut laporan IRGC, rudal tersebut masih memiliki stok sekitar 200 buah. Yang perlu diingat, rudal Khaybar Shekan pertama kali diperkenalkan Iran pada tahun 2022. Rudal ini diperkirakan punya jelajah mencapai 900 mil atau sekitar 1448 km. Senjata ini dirilis oleh Iran dari peluncur darat bergerak dengan menggunakan bahan bakar padat. Jika rudal ini telah meluncur, hanya ada satu rudal pencegat Patriot AS yang bisa mencegahnya. Sayangnya, stok rudal tersebut dikabarkan mulai menipis. Center for Strategic and International Studies atau CSIS menyatakan AS telah menggunakan sepertiga rudal Patriot. Bahkan sekitar separuh dari rudal pencegat THAAD telah berkurang secara drastis. CSIS memperingatkan bahwa perang lanjutan akan membuat persediaan rudal AS semakin menipis. Lembaga tersebut menyebut rudal pencegat AS dari yang awalnya 2.330, kini turun drastis sekitar 759. Diperkirakan jika perang berlangsung selama berbulan-bulan, rudal ini dipastikan habis. Ryan Paul mengatakan Donald Trump harus bisa mengambil kebijakan terkait permasalahan ini. Seorang analisis Timur Tengah di Ray Network itu menyebut AS bisa saja sewaktu-waktu kalah. Ini mencakup senjata stand-off gabungan yang dapat ditembakkan dari negara lain serta amunisi pertahanan udara kelas atas seperti THAAD. Persediaan untuk jenis senjata ini sudah sangat menipis, kata Ryan Paul. Trump yang sedari dulu nggak ingin terlihat kalah mengambil satu kebijakan. Sang presiden melibatkan Arab Saudi untuk ikut memerangi Republik Islam Iran. Bukan berperang secara langsung, melainkan menghancurkan milisi pro-Iran di Irak. Arab Saudi secara tiba-tiba ikut bergabung dengan Amerika Serikat menghancurkan PMF. Sebagai informasi, PMF adalah sebuah aliansi bekas kelompok paramiliter dan faksi-faksi yang terintegrasi ke dalam angkatan bersenjata Irak. Kelompok ini disebut-sebut didanai langsung oleh Korps Garda Revolusi. Donald Trump mengapresiasi penuh Arab Saudi yang sudah ikut membantu memerangi Iran yang dicap teroris. Kementerian Pertahanan Arab Saudi berdalih serangan ini bukan semata-mata ingin membantu AS, melainkan sebagai bentuk pertahanan diri karena PMF melakukan agresi keras. Kelompok yang didanai Iran ini disebut telah menyerang fasilitas energi dan minyak milik Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan menekankan bahwa pihaknya tidak menginginkan eskalasi, namun akan merespon setiap bentuk agresi yang dihadapinya, tegas Kementerian Pertahanan Arab Saudi. Arab Saudi menuduh kelompok yang didanai Iran harus diberantas karena dicap teroris. Kelompok ini diklaim semakin berkembang pesat yang bisa mengganggu stabilitas keamanan di Timur Tengah. Konflik yang semakin meluas tentunya bisa membuyarkan negosiasi damai. Ismail Bagei menegaskan tidak ada perundingan apapun dengan negara penjajah. Menteri Luar Negeri Iran ini lebih memilih untuk bertempur secara habis-habisan. Klaim bahwa Iran telah meminta negosiasi adalah rekayasa yang disebarkan pihak lain dari waktu ke waktu. Selama perilaku AS seperti geng mafia, jangan harap akan munculnya proses masuk akal, tegas Bagei. Cari celana formal tetapi ingin terlihat kece? Cobain celana slim dari brand Good Ethics, cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Amerika Serikat kelabakan. Iran keluarkan senjata canggih bikin Donald Trump kena mental. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Amerika Serikat mampu menandingi kekuatan Iran yang masih di atas angin? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.